Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Jadi di video ReZero kali ini aku akan menjelaskan seputar karakter Roswaal. Karena bagi anime only, kurasa Roswaal ini tuh sangat membingungkan. Mulai dari siapakah dia sebenarnya, apa tujuan dia sebenarnya, dan kenapa jalan pikiran serta tindakan Roswaal sangat sulit ditebak. Ya sebenarnya aku udah lama mau bahas ini, cuman aku selalu aja dapat masalah. Contohnya aja kayak kemarin, dimana laptopku malah banyak error dan berakhir dengan install ulang. Ya udahlah, tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Seperti yang udah kalian tahu, kalau Roswaal ini sangatlah mencurigakan, mulai dari cara berbicara, kepribadian yang absurd, jalan pikirannya tidak bisa ditebak, dan tentu saja senyuman jahatnya yang udah ditampilkan dalam ReZero Season 1. Nah, dari sini aja harusnya kalian udah tahu kalau Roswaal memiliki semacam tujuan tertentu, di mana tujuan Roswaal nggak hanya satu, namun ada beberapa dan saling berhubungan, atau bisa dibilang semua tujuan sebelumnya digunakan demi mencapai tujuan asli atau tujuan akhirnya. Oke, aku akan mulai dari tujuan Roswaal menyudutkan Subaru. Dalam ReZero Season 2 sebelumnya, kita diberitahu kalau Roswaal mengetahui kemampuan Subaru, meskipun dia tidak tahu secara detailnya. Contohnya aja Roswaal nggak tahu kalau untuk menggunakan kemampuannya, Subaru harus mati terlebih dahulu. Dan karena kemampuan inilah Roswaal ingin menyudutkan Subaru dengan cara mengirimkan pembunuh bayaran ke mansion untuk membuat Subaru merasakan kehilangan dan menjadi tidak berperasaan, sama seperti Roswaal. Sehingga pada akhirnya Subaru akan menjadi bidak yang sempurna bagi Roswaal. Dengan kata lain, yang diinginkan Roswaal dari Subaru adalah Subaru harus menggunakan kemampuannya hanya untuk melindungi Emilia dan menyelesaikan ujian di Saktuari, sehingga Subaru dapat membantu Roswaal demi mencapai tujuan akhirnya yang udah dia tunggu-tunggu. Lalu apa tujuan akhirnya itu? Tujuan akhir Roswaal adalah untuk menghidupkan kembali gurunya, sekaligus wanita yang paling dicintainya, yaitu Echidna, The Witch of Greed. Roswaal sendiri rela melakukan apapun demi Echidna, bahkan dia telah merencanakan hal ini sejak jauh-jauh hari, dan Roswaal juga rela jika itu harus mengorbankan nyawanya. Tapi tunggu dulu, bukankah Echidna adalah seorang penyihir yang hidup hampir 400 tahun yang lalu, dan Roswaal Elmaters baru berusia 29 tahun. Jadi bagaimana caranya dia mengenal Echidna? Oke, begini. Roswaal yang sering sekali kita lihat di ReZero sebenarnya adalah leluhur Roswaal atau Roswaal itu sendiri yang bernama Roswaal Amateurs di masa lalu. Roswaal Amateurs lah yang telah merasuki seluruh tubuh keturunannya dengan tujuan untuk menghidupkan kembali Echidna. Dan jika kalian sadar kalau setiap nama dari Roswaal serta keturunannya selalu ditambahkan huruf abjad di setiap namanya, seperti contohnya Roswaal Amateurs dan Roswaal Elmaters. Nah, nama mereka itu sebenarnya menunjukkan urutan mereka dirasuki. Roswaal Amateurs adalah yang pertama sekaligus yang asli dan yang merasuki, sedangkan Roswaal Elmaters adalah Roswaal yang dirasuki di urutan ke-12. Lalu sebenarnya Roswaal Amateurs telah lahir lebih dari 400 tahun yang lalu saat Echidna masih hidup. Dia adalah seorang anak yang memiliki bakat pada masanya, tetapi dijauhi karena kesalahpahaman orang-orang seputar sihir pada saat itu. Dan pada saat Echidna bertemu dengannya, Echidna menyadari potensi besarnya dan mulai membimbingnya dan bahkan memperbaiki gerbangnya yang rusak dengan cara cipokan. Namun sangat disayangkan kalau perasaannya tidak terbalas oleh Echidna, karena Echidna adalah seorang penyihir yang tidak mampu memahami emosi manusia. Dan kemudian sejak kematian Echidna, Roswaal selalu mencari cara untuk menghidupkan kembali Echidna sambil merasuki setiap keturunannya. Widih, Roswaal emang ngesim banget dah sama Mbak Donna. Dan mungkin sekian dulu untuk pembahasannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau yang salah, silahkan tulis di kolom komentar. Dan Saweria kali ini kita skip dulu, karena nggak ada yang donate. Bagi kalian yang mau support aku, bisa klik aja link di bawah video. Jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat konten selanjutnya. Dan sekian dari aku, salam net.